Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua pemirsa podcast Perpusda Karsipan Tuban. Kita berjumpa di edisi yang perdana pembukaan podcast Perpusda ini, Pak Kamit G. Dalam rangka menyemangati peringatan Hari Buku Nasional yang jatuh di tanggal 17 dan Hari Perpustakaan 17 Mei 2023. Hadir di tengah-tengah kita Komandan Bapak kita, Kepala Dinas Perpusda Karsipan Tuban, Pak Nur Hamid. Kemudian narasumber yang kedua Bu Heni Indriana dari Kepala Sekolah SMK 2 SMKN 2 Tuban. Sehat Bu Heni nggih? Alhamdulillah, tambah muda ya. Dan ini pengawal pemberitaan di Kabupaten Tuban, Mas Yusap ya, Mas Yusap Zikin ya, dari Radar Tuban. Alhamdulillah kita bisa bincang-bincang bersama Pak Kepala Dinas Perpusda Karsipan Tuban. Yang hari ini kita mangayu bagio pembukaan podcast Perpusda Tuban untuk mendorong Tuban yang terus sejahtera dan memperingati Hari Perpustakaan Nasional ya yang jatuh tanggal 17. Pak Kamit ya, ini tidak biasanya ya. Perpusda punya satu wahana baru yang namanya podcast yang bagus ini ya. Awalnya sejuk dan lain sebagainya. Pak Kamit yang berkaitan dengan peringatan Hari Perpustakaan Nasional dan launching podcast kita ini, apa sih yang ke depan akan dibawa Perpusda ini dalam rangka mendorong literasi yang hari ini mungkin sedang trending adalah literasi digital ya, transformasi literasi digital di kabupaten yang tercinta ini. Monggo Pak Kamit. Terima kasih, Pak Arif. Teman-teman yang rawuh di sini, Ibu ini Kepala SMK Negeri Tuban, Mas Yusap, yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ketemu di sini. Sebelum saya melanjut, saya sampaikan selamat Hari Buku Nasional, selamat Hari Perpustakaan Nasional, ya, tanggal 17 Mei. Sebenarnya kami dari Perpustakaan Karsipan, Dinas Perpustakaan Karsipan, menandai hari ini dimulainya podcast ini. Podcast kita ya. Boleh diganti bahasa Indonesianya siniar Pak Kamit. Iya, sambil mempromosikan bahasa kita. Nasibnya tidak seperti Sangkel dan Mangkok. Oh iya. Iya. Populer, Bergantung nanti Mas Yusap nulisnya di koran. Monggo Pak Kamit dilanjut ya. Iya. Jadi gini, terus terang saja, podcast ini dimaksudkan adalah nantinya jadi tempat ngumpulnya anak-anak muda di sini ya, di Kabupaten Tuban, yang nantinya bisa ngomong tentang Tuban, tentang kemudaannya, tentang permasalahan dengan mereka, keinginan mereka untuk bisa maju di Tuban ini, kan gitu ya. Jadi saya berharap podcast ini nanti jadi sarana untuk ketemuan anak-anak. Saya masih ingat dulu saya dengan teman-teman di pemerintah Kabupaten Tuban bersama dengan bagian Kesra dulu, waktu SMA SMK masih ada di Dinas Pendidikan. Dulu pernah upaya itu kita coba dan cukup berhasil. Apa itu? Menyatukan anak-anak muda di SMA SMK dengan kegiatan pengajian akad pagi di Masjid Agung. Yang waktu itu kita agak resah di Dinas Pendidikan. Waktu itu kebetulan saya masih kepala bidang di sana. Bu Eni ini edukasinya juga. Perkelahian kurikulum itu perkelahian wajar, kadang-kadang terjadi, tidak sering lah, kadang-kadang terjadi, tapi itu cukup meresahkan kami. Dan setelah adanya kegiatan bareng-bareng, ngaji bareng, merasa satu unity pengajian, itu akhirnya jadi bagus. Nah, podcast ini kira-kira ya juga ada salah satu
sasaran. Iya, Meskipun jadi yang paling pokok kata kuncinya adalah bahwa wahana kita ini memberi ruang anak-anak muda kita untuk berkreasi. Iya. Yang paling pokok itu adalah nantinya podcast ini bisa menjadi pengungkit untuk bersama anak-anak Tuban untuk berkreasi di sini. Iya. Tentunya nanti ya Cak Sarip yang dan itu sudah ketemu jargonnya Pak Kamil. Sudah ketemu jargonnya dengan podcast ini, kemudian diungkit oleh anak-anak muda kita. Podcast Perpusda Tuban menjadikan Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan. Nah, ini luar biasa. Itu arahnya. Dan perlu saya sampaikan, pembinanya justru Cak Sarif sendiri. Gitu. Tentunya dengan teman-teman wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di seluruh Kabupaten Tuban ini. Dan kemarin tampaknya anak-anak muda bersama pembina OSIS dan ketua OSIS SMA-SMA di kota sudah dikumpulkan oleh Perpusda Pak Kamil ya untuk menyiapkan kelangsungan program di podcast kita ini ya. Jadi podcast ini nanti saya serahkan pada anak-anak muda kita ya. Dikelola untuk ngomong tentang dia sendiri, berlatih mengelola, terus kemudian jadi berlatih juga jadi host. Luar biasa ya. Gitu. Yang nanti itu jadi khasanah yang membuat kita jadi kaya. Ya, terima kasih Pak Kamil. Jadi yang itu tadi belum saya jawab loh ya. Yang kedua. Iya. Monggo. Iya. Ini karena kaki saya tidak jangkau, Pak. Berkenaan dengan yang itu ya perpustakaan digital. Perpustakaan digital. Monggo. Sebenarnya memang ini kan transisi ya. Kalau saya melihatnya perpustakaan kita yang pertama adalah perpustakaan yang fisik, berbasis buku ya. Buku. Kemudian sekarang itu ada disrupsi kan? Iya. Ya, disrupsi di mana-mana di dalam kehidupan kita. Kalau dulu disrupsi tentang pendidikan, tentang ini itu, terus kemudian kita punya menterinya tukang gojek milenial. Gitu, milenial. Butuh transformasi. Ya, ini transformasi. Jadi keniscayaan nggak bisa kita ngomong terus nggak ada yang tidak tersentuh oleh digitalisasi. Maka di perpustakaan juga kita sangat sadar bahwa kita nggak bisa hanya jalan dengan perpustakaan yang tradisional bahasanya ya. Konvensional. Maka dari itu di perpustakaan daerah kita ini kan sudah ada itu namanya Tulip. Tuban Digital Library. Aplikasi Pak itu ya? Iya, itu aplikasi. Jadi di Perpusda. Jadi kita bisa ambil di Play Store, terus kita bisa install di sana untuk melihat buku-buku yang ada di Tulip kita. Iya. Tapi ada tambahan lagi. Kita sekarang di MPP sudah ada Pocadi, Pojok Baca Digital. Pojok Baca Digital itu hibrid Hibrid ya. Jadi ada buku fisiknya, ada buku digitalnya. Disediakan ruang untuk pengunjung di sana. Sudah ya. Kalau itu nanti silakan. Berarti saya yang belum ke sana. Silakan masyarakat Kabupaten Tuban kalau ingin yang Pocadi itu ada di MPP. Pocadi itu singkatan apa Pak Kamil? Pojok Baca Digital. Pojok Baca Digital. Jadi Perpusda kita punya Tulip, aplikasi Tulip yang bisa diakses siapapun, nanti akan bisa baca digital. Di MPP juga ada Pocadi. Dan hebatnya Mas Bupati menginginkan lagi tambahan nanti yang digital saja, katakanlah seperti itu. Digital saja. Dan Mas Bupati merencanakan ini, saya semoga tidak mendului beliau, tapi ini memang keinginan beliau. Saya sangat mengapresiasi beliau yang berpikiran maju. Mas Bupati menginginkan nanti di ruang terbuka hijau, fasilitas publik ya. Fasilitas publik itu ada titik baca digital. Betul. Titik baca digital. Bukan hibrid. Bukan hibrid. Jadi mungkin ya ini Mas Bupati inginnya anak itu di ruang terbuka hijau, ruang terbuka, ruang publik itu tidak hanya kongko-kongko saja, tapi di situ juga bisa juga menikmati buku melalui Pak Kamil, saya potong sedikit. Hibrid. Artinya seiring pemenuhan infrastruktur untuk kepentingan fasilitas umum masyarakat kita, Perpusda juga nanti akan mendorong bagaimana publik yang menggunakan fasilitas yang enak itu mungkin sambil jalan-jalan, sambil senam,
sambil kongko-kongko keluarga bisa. Di situ ada ruang baca. Ruang baca. Yang itu digital. Iya. Gitu. Iya. Setuju Pak Kamit. Tidak ada yang pokoknya tidak ada kabupaten yang terbelakang kalau masyarakatnya rajin membaca. Dan itu tugasnya Perpusda Tuban. Terima kasih. Ada 3 pokok yang penting tadi ya, bahwa Perpusda mendorong, memfasilitasi anak-anak muda kita. Kebetulan Pak Bupatinya juga pemuda ya. Mas Bupati juga muda ya. Orang muda adalah orang hebat. Yang kedua adalah transformasi perpustakaan kita yang dari konvensional menjadi digital. Dan yang ketiga, mendorong fasilitas-fasilitas umum di publik, mungkin juga sampai di kecamatan-kecamatan ya. Nanti Pak Kamit di sesi 2 juga akan berbicara tentang bagaimana kiprah di kecamatan, mendorong, memfasilitasi masyarakat kita untuk selalu punya kecenderungan membaca. Ini pembicara yang kedua Bu Eni ya. Sehat Bu Eni ya. Tadi disentil oleh Pak Kamit, Bu Eni ya, pemuda sebagai pilar penting transformasi digital ini. Kita bersama tahu di SMKN 2 Tuban, SMKN termasuk SMKN jenis SMK apa yang statusnya? Sebagian besar itu bisnis manajemen. Enggak, status SMK-nya sekarang apa namanya? Kalau lupa Bunda saya. SMK apa ya? SMK PK. Iya, SMK PK ya. Dipercaya sama direktorat. Itu. PK itu singkatan apa Bunda? Pusat Keunggulan. Ini maksud saya Mas. Tidak semua SMK kan itu kan enggak. Artinya SMK 2 itu SMK yang kalau bahasa Tuban itu rapakat Bunda. Di Tuban ada beberapa. Iya, ada beberapa termasuk SMK 2 nggih. Bu Bunda Heni ya, ini mungkin bisa bercerita ya. Selama ini di sekolah Ibu bagaimana kemudian perwujudan transformasi literasi digital di sana ya, apa-apa yang sudah dilakukan, mungkin anak-anak kita sudah berkiprah sampai apa saja, dan mereka nanti suatu saat akan datang ke tempat kita ini, di podcast kita ini untuk banyak bercerita tentang sekolahnya. Monggo Bunda diceritakan Bunda ini. Ya. Terima kasih Kak Riban. Di SMK 2 dan kebetulan tadi Pak Hamid menyampaikan bahwa ruangan ini memfasilitasi para kaula muda siapapun termasuk anak-anak sekolah untuk kepentingan mereka semua. Nah, itu saya syukur alhamdulillah dan terima kasih Pak Hamid. Memang itu yang harus kita lakukan. Seperti saya sendiri bahwa saya ini sudah hampir pensiun, 2 tahun lagi saya pensiun. Saya bisa dikatakan gaptek, namun saya harus memberikan ruang kepada mereka, para peserta didik atau murid, itu tidak gaptek seperti saya. Jadi mengikuti perkembangan teknologi itu harus. Bukan gaptek Bunda ini, karena kita lahir zaman sebelum ada handphone. Jadi teknologinya yang salah. Kita keduluan lahir Bunda ya. Bukan gaptek ya. Saya yakin kalau pilihan katanya gaptek nanti kurang tepat. Bisa main HP, bisa main. Ini Bunda yang menjadi penting bahwa SMK kita memberikan satu ruang untuk mendorong berliterasi di sekolah itu Bunda. Monggo Bunda. Ya. Jadi di perpustakaan kita itu secara digitalisasi kita juga sudah menjalankan semua itu, seluruh buku sudah di input, kemudian peminjaman buku sudah secara digitalisasi, kemudian anak-anak bisa mencari atau mencari katalog itu sudah manajemennya English Lit itu. Itu dulu kita yang mengajarkan. Jadi itu semua sudah kita lakukan. Kemudian kita terus berbenah bagaimana supaya ya yang disampaikan Pak Hamid tadi, anak-anak dimanapun bisa membaca. Nah, ini masih dalam proses. Kebetulan kita juga bekerja sama dengan Erlangga untuk sampai ke arah Erlangga itu penerbit atau universitas? Penerbit ya, sampai ke arah itu. Oh iya. Kemudian yang kami juga memberikan ruang gerak bagi anak-anak, misalnya seperti tempat podcast juga kami punya. Kemudian untuk konten kreator kami juga punya, sehingga
apa yang saya sampaikan tadi bahwa saya selaku kepala sekolah itu gaptek, tapi saya memberikan ruang gerak kepada mereka semua. Enggak, Bunda. Saya lihat di SMK 2 itu, Bunda, ya. Channel YouTube-nya banyak sekali itu. Di antaranya Smekda, terus kemudian SMKN 2, Office ya. Macam-macam itu. Luar biasa, Bunda, itu ya. Ini Bunda, kalau kita lihat anak-anak yang ada di ekstra konten kreatif ya, itu sampai dia Bunda ya, dalam perjalanan mereka sudah terlihat bahwa dia punya nilai kemandirian dalam aspek itu sebagai insan-insan yang kreator ya. Yeah. Karena sekarang kan ngapunten, orang bekerja tampaknya leha-leha Bunda. Dia tidak begitu berkeringat dan itu salah satunya menjadi konten kreatif itu ya. Yeah. Bisa sedikit ditambahkan Bunda itu. Jadi kalau konten kreator itu seluruh kegiatan kita secara intern itu melibatkan mereka. Apapun yang dilakukan di SMK 2, apalagi kalau ada sebuah kegiatan yang ada kaitannya dengan pihak luar, itu selalu mereka maju semua yang ekstra konten kreator. Dan setelah itu pasti upload. Dan ketika satu kegiatan itu saja uploadnya mesti banyak banget gitu. Banyak banget gitu. Ya. Oke, jadi tidak satu pun kegiatan yang terlewat dari mereka. Iya. Nanti suatu saat di antara murid Bunda Heni akan kami ajak banyak berbicara di sini, bagaimana teknik editing, bagaimana menemukan topik yang menarik, bagaimana membranding konten dan seterusnya. Saling kita pokoknya Pak Kamit ya, saling sinergi. Meski SMK itu secara struktural ikut Provinsi Jawa Timur, tapi SMK-nya kan di Kabupaten Tuban. Betul. Anak-anak kita. Anak-anak luar biasa. Dan saya memang ketika ada ruangan podcast seperti ini, saya sangat merasakan bahagia gitu loh. Karena itu tempat untuk melatih anak-anak untuk berbicara, minimal berbicara karena banyak sekali anak yang sekarang itu mau bicara aja enggak bisa. Tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang mendorong seperti itu, akhirnya anak itu mampu berbicara dan anak-anak itu akhirnya merasa bahagia semua. Iya, Bunda. Ya. Mampu menyampaikan. Dan ada satu kata kunci Bunda ini. Riset akhir-akhir ini menyatakan kesuksesan seseorang itu diantaranya adalah keterampilan berkomunikasi. Nah, dalam keterampilan berkomunikasi adalah keterampilan berbicara. Dalam keterampilan berbicara, ruang-ruangan semacam ini mendorong untuk itu. Terima kasih Bunda Heni ya. Semoga selalu sehat. Ini bukan untuk orang muda saja Bunda Heni. Orang tua pun seperti kita, tapi kalau pikirannya muda cocok Pak Kamit ya. Bukan muda, bukan usia maksudnya. Ini generasi muda Mas Yusuf ini ya. Mas Yusuf ini luar biasa, banyak mengawal pemberitaan dalam rangka membangun Tuban yang informatif, Tuban yang berpengetahuan, Tuban yang berkecerdasan, Tuban yang kemudian mempunyai inspirasi menjadi kota yang lebih maju dari hari ini. Mas Yusuf, ini kan tanggal 17 ya. Ini mestinya juga miliknya selain orang Perpusda Pak Kamit juga miliknya orang pers ya. Dan ini di Indonesia ini baru diperingati sejak tahun 2000 loh. Nah, ya ketika menterinya Pak Malik Fajar ya. Ini kan tanggal ini ditetapkan pada waktu pemerintahnya Bu Mega waktu itu ya. Iya, 2020 mulai diperingati di Indonesia. Coba Mas Yusuf dieksplor ya, bagaimana momentum ini kemudian mendorong masyarakat untuk bermelek pengetahuan ya, bermelek literasi dan bermelek perubahan-perubahan dalam rangka membangun Tuban secara bersama menuju kesejahteraan dan kebajikan Mas Yusuf. Monggo. Siap. Kalau bicara soal perpustakaan dan buku, sebetulnya dua anasir ya. Dua anasir ini tuh adalah pondasi begitu Cak. Jadi katakanlah ada negara maju, ada peradaban maju. Bisa dilihat sebetulnya, bisa ditanya. Orang-orang yang ada di negara itu tuh mereka sering ke perpustakaan enggak? Mereka baca buku apa? Kayak begitu-begitu semua. Nah, karena di sini adalah skalanya perpustakaan, maka apa yang dilakukan perpustakaan
daerah Tuban hari ini memang patut diapresiasi Ya. oleh semua pihak lah, termasuk kami, termasuk dari pers. Terima kasih. Karena apa? Karena pers dan perpustakaan ini tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Iya. Iya. Dan kalau katakanlah begini, istilahnya pers itu juga perpustakaan. Karena Betul, apa? iya. Karena Iya. setiap Pers hari adalah Iya. perpustakaan. Setiap kali setiap hari mengeluarkan kita itu mengeluarkan Informasi. informasi. Iya. Jadi Pers adalah perpustakaan. pers adalah perpustakaan dan harusnya perpustakaan ini memang bagian dari pers. Tidak bisa dipisahkan Tidak bisa begitu, Pak dipisahkan, Hamid. Iya. Nah, yang lebih penting lagi dari hubungan pers dan perpustakaan adalah begini kalau menurut saya, Pak Hamid dan Iya. Bunda. Iya. Orang Tuban yang pengen kenal sama Tuban itu tidak ada lain kecuali mengunjungi perpustakaan atau mengunjungi pers. Iya. Gitu ya. Gitu. Kalau Datang ke perpustakaan atau baca koran gitu Nah, ya. atau baca koran, baca konten-konten berita. yang ada di Iya. media ya. tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Karena kalau dia ada orang itu memilih opsi tentang masa lampau atau yang sudah lewat atau tentang data-data yang terdahulu, mereka kunjungan ke perpustakaan. Terus misalkan kalau mereka pengen yang relevan, yang termutakhir, bacalah berita tentang Tuban. Iya, Gitu iya, aja. iya. Di sini kan ada buku-buku tentang Tuban banyak Iya, banget ya. banyak. Nah, Di atas ada pojok pengarang Tuban, Pak. pengarang Iya. khusus Buku Tuban. saya Iya, ada di sana bukunya juga. Nah, gitu. Iya. Nah, jadi dengan perpustakaan ini harusnya orang-orang yang tidak kenal Tuban jadi kenal banget dengan Tuban. Iya. Nah, orang kalau sudah kenal itu kan lebih enak. Cak Iya, Yud. iya. Aku mau maju ke sini. Aku mau jadi kota ini. Iya, iya. Aku mau Iya. jadi kota yang seperti ini. Itu mudah banget. Karena kita sudah punya materinya semua. Iya, iya. Idealisasi bagaimana imajinasi kota kita ke depan Nah, itu akan begitu. terbangun ya Betul dengan sekali. khasanah baca yang banyak ya. Nah, Iya. Kalau perpustakaan itu pegang data-data, pegang buku-buku, kita kan merekam Iya. masyarakatnya. Saya Pers. masih ingat Mas Yusuf, beberapa waktu yang dulu Pak, ya sebelum Pak Kamit kepala dinas di sini, Iya. Pak Kamit masih kepala dinas di sana. Ya. Kita sempat diskusi bagaimana setiap perpustakaan daerah itu punya mercusuar keilmuan. Artinya misalnya Perpusda Tuban ini menasbihkan sebagai perpustakaan atau sumber pustaka kewalian. Iya. Semua riset tentang Wali Songo datang ke sini Iya, orang. iya. Tentu saja untuk penyediaan perangkat-perangkat referensi itu perlu perlu diwujudkan. Sehingga mungkin disiapkan. ada catatan penting Pak Kamit. Iya. Satu, Iya. bahwa Perpusda, perpustakaan dan pers itu seiring sejalan. Iya. Ya. Suami istri harus saling chemistry gitu. Yang kedua bahwa pers itu adalah perpustakaan masyarakat. Karena itu pers harus mencerdaskan masyarakat. Begitu. Ya, Nah, ada tanggung jawab wartawan, tanggung jawab pers bagaimana menyajikan pemberitaan yang mencerdaskan masyarakat. Yang ketiga harapannya ada satu obsesi ke depan perpustakaan kita itu menyediakan satu ruang-ruang yang memungkinkan semua orang bisa mengakses di perpustakaan kita. Syukur kalau kemudian justru dari perpustakaan dari podcast kita ini lahir impian-impian baru merekomendasikan pemimpin di Kabupaten Tuban kita itu visionernya ke depan seperti apa begitu. dari riset buku-buku yang ada. buku yang ada. Pak Hamid, Bu Heni sama Mas Yusuf. Saya satu hari yang lalu baca atau hari ini ya Diswe. Ya. Ya, saya pernah jadi copy editor di Jawa Pos dulu ya. Pak ada saya itu kunjungan di UII-nya 3, Universitas Islam Indonesia Internasional ya. Ya. Baru ini perguruan tinggi yang dibangun oleh Pak Jokowi, Pak. Iya. Ini semua orang di dunia kajian keislaman harapannya bisa S2 dan S3 ya di UI 3 tadi itu ya. UI 3. Islam Indonesia Internasional ya itu ya. Itu. Itu maskotnya 3 Pak, saya masih ingat tulisan itu bahwa ketika masuk di ruang itu nanti bisa di browsing sama-sama. Itu ada bangunan yang megah 3. 1 itu masjid, 2 itu lantai bertingkat itu adalah ruang pimpinan perguruan tinggi, yang ketiga perpustakaan.
Simbolnya adalah perpustakaan itu pengetahuan, pemimpin itu adalah tangan, masjid itu adalah hati nurani. Jadi kota pun mungkin kalau pendekatannya perpustakaan bagian dari satu variabel yang penting Pak Hamid, juga akan mendorong kota ini menjadi kota yang visioner. Tampaknya kalau kita melihat paradigma atau pendekatan ini Pak Hamid, di dinas perpustakaan dan kearsipan ini tidak boleh dipandang dinas yang sembrono Pak Hamid ya. Ini karena akan menentukan kebijakan ke depan nggih. Yang sesi terakhir ini Pak Hamid ya. Sesi yang terakhir. Pak Hamid terima kasih, Perpusda sudah bisa membangun seperti ini, dan tampaknya ke depan ini akan menjadi satu wahana anak-anak muda Pak Hamid ya. Harapan Pak Hamid dengan pembangunan podcast kita ini ke depan, keistiqomahannya dan lain-lain sebagainya mungkin sudah dipikirkan oleh Pak Hamid ya. Mungkin bisa disampaikan ke publik kita Pak, sehingga nanti masyarakat kita juga akan terbuka, siapapun akan datang ke tempat ini yang nanti akan kita diundang oleh Perpusda dalam rangka membangun Tuban yang tadi berpengetahuan, berkesejahteraan, berkebajikan. Kok api Pak Hamid tiga podcast Perpusda Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan. Luar biasa. Ini bisa disampaikan Pak Hamid. Ya, monggo Pak Hamid. Jadi gini Cak, seperti yang tadi sudah dengan sampaikan ya, kemarin kita sudah kumpulkan pembina dari sekolah, terus teman-teman anak muda yang hebat, ketua-ketua OSIS, sementara ini yang ada di lingkungan gini. Kita kan kemarin bentuknya kan bentuk komunitas literasi siswa, ya kan? Dan kegiatan podcast ini sebenarnya adalah bagian dari kegiatan yang itu, ya. Tapi podcast ini saya ingin jadi pemicu, pemacu untuk yang lain nanti bergerak. Maksud saya ingin ada sinergitas antar siswa di Kabupaten Tuban untuk maju bersama, berpikir bersama tentang Tuban, tentang mereka sendiri dan tentang teman-teman mereka yang mungkin kurang beruntung dibandingkan mereka yang bisa sekolah dengan baik. Jadi ini podcast ini pemicu pemacu itu tadi ya. Nanti saya berharap nanti ada semacam pelatihan juga, ada di dalamnya juga saling aso, proses brainstorming juga. Betul, ya. Artinya bahwa ruangan kita ini boleh diberi tanda petik begitu sebagai bola salju ruang inspiratif anak-anak muda Tuban ya. Bisa jadi nanti yang ngomong-ngomong di sini ini bisa jadi anak-anak muda yang mungkin pendidikannya tidak begitu bagus, tapi dia telah membuktikan membuktikan berkreasi, berwirausaha, membangun komunitas-komunitas yang sifatnya positif, bisa jadi. Jadi tidak sekadar aspek pemuda yang dalam label pendidikan ya, semua anak-anak inspiratif di kabupaten kita ya. Akademis ya. Pada dasarnya kan semua orang itu kan punya kearifan. Kan gitu. Kita bisa ambil dari mereka yang meskipun mungkin pendidikannya tadi bahasa saya kurang beruntung tadi. Mungkin tambahan sedikit. Monggo Mas Yusap. Dan mungkin nanti gini Mas Yusap ini kan akses informasinya kemana-mana. Artinya misalnya ada anak Tuban yang kemudian bisa dicontoh oleh temannya. Anak anak buahnya Pak Hamid kan baru SEA Games. Misalnya bisa datang di sini yang bagaimana atau susah payahnya menjadi pegulat itu menjadi kemudian sampai tembus SEA Games itu kan luar biasa ya. Monggo Mas Yusap ya. Jadi gini, yang ingin saya katakan tentang podcastnya Perpusda Tuban ini adalah sejarah. Maksudnya selama ini negara itu kan jarang sekali ya mencatat kehidupan masyarakat mereka person per person. Nah, yang mencatat itu adalah pers biasanya melalui features, melalui kisah-kisah. Nah, hari ini adalah sejarah. Karena apa? Nanti yang menjadi narasumber yang kisahnya didengarkan itu kan warga-warga masyarakat begitu. Betul. Kita nggak usah mengkliping toh. Jadi ini jadi semacam sejarah bahwa negara itu juga mencatat loh. Negara itu juga
menceritakan kisah warganya masing-masing. Oke. Kalau selama ini mohon maaf, catatan tentang warga negara itu kan hanya catat di KTP, Betul, KK, iya, sama iya, berita acara pemeriksaan polisi. Nah, hari ini ada seperti ini kan, berarti jadi sejarah. Luar Alhamdulillah. Dan nanti kita saling bersinergi Mas Yusap dengan Perpusda, sosok-sosok anak muda inspiratif, warga Kabupaten Tuban yang mampu mengungkit ya kesemangatan kita dalam mengisi Tuban yang lebih baik itu nanti akan kita inventarisasi dan terus-menerus akan kita berikan ruang di tempat yang indah ini ya. Bu Heni mungkin saran-saran ke depan Bu Heni ya. Terima kasih Pak Rifan. Untuk karena saya di bidang pendidikan tentunya kita harus bisa mendorong para siswa atau para murid untuk bisa memanfaatkan ruangan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, karena kita itu saya sampaikan tadi mendorong itu belum tentu kalau kita berikan keleluasaan mereka hadir dengan sendirinya, maka nanti saya berharap di pihak Perpusda ini bisa membuatkan jadwal. Bisa membuatkan jadwal baik untuk SMA, SMK maupun murid yang SMP. Jadi ketika kita bisa membuat murid-murid SMP ini bisa berbicara di sini, maka itu sangat luar biasa. Kita lihat dulu SMP seperti apa, nanti bisa merambah ke SD. Kalau SD sudah bisa berbicara seperti ini, aduh sangat luar biasa itu hasilnya Pak Kamit. Terima kasih. Luar biasa Pak Kamit sambutannya podcast kita di teman-teman di dunia pendidikan. Mungkin saya nambahi ya Cak ya. Monggo. Kemarin kita kumpulnya kan memang hanya terbatas Bu ini. Karena memang saya menginginkannya dari yang kecil jadi nanti bergulir seperti bola salju ya. Kemarin di Perpusda di ruang Warasmas di Dinas Perpustakaan Kearsipan yang kita undang memang baru yang kota saja dulu. Dari SMA 1 2 3 4 5 terus kemudian SMK 1 2 dan Aliyah 8 sekolah. Itu yang kita hadirkan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan ketua OSIS. Nah, ini jadi embrio untuk jadi pengelola yang di sini. Jadi anak-anak yang nanti mengelola podcast ini, tapi pengarahnya adalah bapak-bapak. Saya penanggung jawabnya Cak Sarip ini pengarahnya. Jabatan baru Bunda ini. Iya. Meskipun orangnya belum terarah ini Bunda. Jadi nanti memang arahnya ke sana. Dan nanti memang kalau sudah jalan bagus. Dan pembinanya masing-masing pembina ke OSIS di sekolah. Nah nanti kalau sudah jalan bagus, baru nanti merambah ke yang lain seperti yang jenengan sampaikan tadi, ke SMP-nya, ke SD-nya kan gitu-gitu. Jadi ini memang harapannya nanti berjalan bagus dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten kan gitu. Terima kasih Pak Kamit, kita sudah menghabiskan sesi ini tidak terasa rasanya ya. Dan moga-moga apa yang disarankan Bu Eni, yang disarankan Mas Yusap, kita bersama-sama. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita bersama. Dan tidak ada yang sulit kalau kita menuju jalan kebajikan. Ya. Moga-moga dengan ide kreatif Perpusda ini membuat podcast, membuat siniar. Semuanya akan bersama-sama diikat oleh kebersamaan warga Tuban dalam mewujudkan Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, dan Tuban berkebajikan. Terima kasih, saya Cak Sarip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.